Materi hari ini adalah sebaran bersama atau joint distribution. Dalam penerapannya banyak ditemui penggunaan lebih dari satu variabel, misalnya X1, X2 sampai XK kita lambangkan. Jadi secara matematis pengubah-pengubah acak ini sebagai komponen dari vektor berdimensi K. Jadi kita tuliskan X garis bawah itu vektor dari yang isinya adalah pengubah acak X1 sampai XK. Dan nilai-nilainya juga kita notasikan dalam bentuk vektor pengubah nilai X1 sampai XK kecil dalam ruang Euclid berdimensi K. Oke. Fungsi kepekatan peluang bersama dari pengubah acak yang sifatnya diskrit berdimensi K itu bisa dituliskan sebagai F kecil, X1, X2, XK, ini notasi umum yang notasi biasanya untuk distribusi diskrit adalah X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, XK sama dengan XK kecil. Ya, untuk semua kemungkinan nilai-nilai yang dinyatakan dalam bentuk vektor, itu X1 kecil sampai X2 kecil hingga XK kecil. Nah, kadang orang menggunakan notasi tambahan X1, X2 sampai XK ini dibawa sebagai subscript dari fungsinya. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa baca X1 di sini nilainya X1, X2 nilainya X2, sampai XK di sini nilainya XK. Oke. Sebagai teladan, ini adalah sebaran perluasan hipergeometrik. Apabila ada K plus 1 item yang berbeda, di mana item ke I itu notasinya banyaknya item ke I adalah MI, ya. Jadi M1 sampai MK sampai MK plus 1. Sebuah contoh acak berukuran N diambil dari N item. Oke, N adalah jumlah semua M1 sampai MK, ya. N kecil diambil dari N besar. Jadi ini adalah semua kemungkinan yang terjadi. Pertanyaannya biasanya dari kategori 1 itu berapa kalau terambil sebanyak X1 kecil, kategori 2 sebanyak X2 kecil, sampai kategori ke K itu XK kecil, berapakah peluang tersebut? Itu dinyatakan dengan formula seperti ini. Ini kombinasi perkalian dari semua kemungkinan terambilnya masing-masing kategori dibagi semua kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, sebagai contoh adalah kalau kita punya 100 kelereng, diambil 10 kelereng, di mana 100 kelereng itu terdiri dari 40 kelereng merah, 40 kelereng biru, dan 20 kelereng hijau, maka peluang terambilnya X1 kelereng merah, X2 kelereng biru, tentunya sisanya 10 dikurangi 1 X2 kelereng hijau, adalah dengan menggunakan rumus seperti ini. Yang perlu diingat bahwa jumlah X1 dan X2 itu tidak boleh lebih dari 10, sehingga X3-nya tidak negatif. Sebaran berikutnya misalnya multinomial, multi banyak nomial, ya, pengembangan dari binomial. Jadi kalau kategorinya ada sebanyak K plus 1, kalau B itu cuma 2, kita harus kalau binomial cukup disebut salah satunya variabel, ya. Kalau multinomial kita cukup menyebut K variabel, dan variabel K plus 1-nya bisa diketahui secara sendirinya karena total peluang sama dengan 1. Jadi peluang ke K plus 1 bisa digunakan rumus ini, dan sampel ke X ke K plus 1 itu juga bisa digunakan rumus ini, ya. Karena sampel-sampel yang lain kan kalau dijumlahkan harus lebih kecil atau sama dengan N, ya. Contohnya seperti ini. Lempar dadu 4 muka seimbang 20 kali. Peluang kalau seimbang semuanya sama yaitu 0,25. Jadi kalau ditanya terjadinya mata 1 4 kali, mata 2 6 kali, mata 3 dan mata 4 5 kali, ya. Itu digunakan rumus seperti ini, ya. Walaupun cukup disebut mata 1 2 3, mata keempat bisa dicari berapa harusnya, ya. Oke, demikian juga modifikasinya. Modifikasinya juga kalau misalnya di sini dikatakan mata 1 dan mata 3 saja, berarti yang lain bukan mata 1 atau 3 genap, ya. Bisa dicari dengan rumus seperti ini.
Dari 20, mata satunya 4, mata tiganya 5, mata yang lainnya berarti 11 kali. Dan rumusnya menggunakan rumus ini. Ya. Karena yang pertama yang kedua sama-sama 0,25, ini pangkatnya digabung jadi 1, 0,25 pangkat 9. Sedang yang lain 0,5 pangkat 11. Ya. Oke, ini teorema yang berkaitan untuk meyakinkan bahwa total peluang itu harus 1 dan setiap peluang itu tidak negatif. Ya, untuk fungsi kepekatan peluang diskrit bersama. Contohnya ini, ya, contohnya ini adalah fungsi kepekatan peluang trinomial, 3 nomial, ya. Yang diketahui X1 dan X2, X3-nya sisanya, ya. Yang jelas kalau 3 kombinasi X1 dan X2 ini harus tidak boleh lebih dari 3. Makanya peluang yang di sini 0, ya, kalau di sini 0. Karena lebih dari 3 kalau dijumlahkan. Ya. Oke, ini untuk mencari fungsi kepekatan peluang marginalnya. Misalnya dari trinomial ini menjadi binomial, ya, dijumlahkan ke salah satu aja. Jadi kalau mencari F1X1, fungsi kepekatan ini dijumlahkan untuk semua kemungkinan X2. Demikian juga sebaliknya untuk mencari fungsi kepekatan peluang X2, kita jumlahkan untuk semua X1. Ya. Nah, ini penjelasannya dari multinomial ke binomial. Oke. Untuk fungsi sebaran kumulatifnya, peluang kumulatifnya atau fungsi sebaran kumulatifnya bisa dicari dengan menggunakan seperti ini, ya. Ya. Rotasinya kalau ini lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dengan menggunakan Excel, ya, dengan menggunakan Excel di sini untuk trinomial ini. Jadi mainkan data ini yang bukan rumus. Kalau rumus ini jangan dimainkan, ya. Yang kalau seperti ini mainkan, ya, mainkan. Ya. Jadi peluang mainkan X1 berapa, X2 ini mainkan, ya. Oke. Untuk hipergeometrik, untuk extended hipergeometrik juga begitu. Yang rumus jangan pernah dirubah-rubah, jangan pernah diutak-atik, ya. Untuk yang trinomial yang kedua ini sesuai yang di buku, ya. Ini fungsi kepekatan peluangnya. Nanti periksa saja rumusnya seperti apa, ya. Melibatkan angka-angka yang mana apa saja, ya. Selagi apa namanya nilainya ada di sini, ya, pasti ada. Ini bisa lihat ini fungsi kepekatan peluang X1, X2. X3-nya otomatis bisa dicari secara implisit. Sedangkan yang di bawah ini fungsi sebaran kumulatif, ya, fungsi kumulatif sebaran peluang. Jadi misalnya untuk mencari berapa 0,8087 itu dari mana yang hitungnya, ya. Itu jumlah dari ini semua, ya. X lebih kecil sama dengan 2, X1 lebih kecil sama dengan 2, X2-nya juga lebih kecil sama dengan 2. Oke. Nah, kayaknya bagian pertama sampai di sini dulu. Nanti. Nah, bagian kedua dari fungsi sebaran ini kita bahas sebaran kontinu bersama. Untuk itu kita lihat definisinya, ya. Mirip seperti yang tadi. Kalau untuk menyatakan fungsi sebaran kumulatif itu kita gunakan integral dari kalau di baca diskrit kita gunakan notasi jumlah sigma, ya. Nah, ada hubungan bolak-balik antara fungsi kepekatan peluang bersama dan fungsi sebaran kumulatif bersama. Untuk mendapatkan, kalau kita tahu fungsi sebaran kumulatif bersama, ya, nilainya atau ekspresinya berapa, untuk mendapatkan fungsi kepekatan peluang bersamanya, fungsi ini diturunkan ke setiap masing-masing pembacanya, ke setiap masing-masing X-nya di sini, ya. Oke. Ini untuk meyakinkan bahwa setiap fungsi kepekatan peluang itu nilainya tidak negatif dan total peluang itu total volume atau
kalau 3 dimensi, volume kalau lebih dari 3 apa namanya? Ya, pokoknya total isi ruang itu sama dengan 1 yang menunjukkan total peluang ya. Oke. Kita lihat teladan di bawahnya. Nah, ini misalnya X1 dan X2 merupakan konsentrasi campuran dalam tindakan kedua. Merupakan konsentrasi campuran dalam tindakan kedua. Ini konsentrasi campuran dalam tindakan pertama. Jadi X1 dan X2 fungsi ubah dua variabel ya. Ubah ganda atau dua variabel, dua peubah ya. Nah, kalau diketahui fx1 x2 itu 4x1 x2 terdefinisi hanya pada 0x1 untuk x1 x2-nya dari 0 ke 1 aja. Jadi ini adalah supportnya. Nah, kalau digambarkan itu tadi apa namanya? 4x1 x2. Oke. Kalau digambarkan 4x1 x2. X1 x2 xy ya. Kalau 8 nah. Oh ini. Ya kalau 4x1 x2 ini gambarnya. 4x1 x2 gambarnya nih. Hah? Oke. Empat satu dua. Nah, ini daerah fungsinya. Daerah fungsi di mana fungsi itu didefinisikan ya. X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1 dan ini adalah fungsinya ya, atapnya lah, atapnya ya. Oke. Oke. Kemudian ini cara mencari fungsi sebaran kumulatifnya ya. Untuk X1 di antara 01, X1 di antara 01, X2 di antara 01, maka kita mengintegral ini ya. Hati-hati batas pengintegralannya. Hati-hati batas pengintegralannya. Nah, untuk kenapa harus dipisah-pisah seperti ini? Ya karena kita harus menghitung dari min tak hingga sampai plus tak hingga, baik untuk X1 maupun X2. Nah, ya. Nah, jadi setelah kita lakukan pengintegralan untuk semua daerah, kita akan dapatkan fungsi sebaran kumulatif bersama ya. Jadi untuk X1 01, X2 dari 0 sampai 1, kita dapatkan X1 kuadrat, X2 kuadrat. Jadi kalau ini kita turunkan menurut X1, 2X1, X2 kuadrat. Turunkan menurut X2, 4X1, X2. Balik ke fungsi kepekatan peluangnya ya. Gitu ya. Untuk ini, kalau untuk jadi yang diturunkan hanya untuk yang ini, kalau ini bukan, ini sudah marginal artinya ya. Nih, untuk X2-nya dari 1 sampai tak hingga. X1-nya dari 0 sampai 1. Lihat pengintegralannya, di mana daerahnya. Dari 1 sampai tak hingga. Dari 1 sampai tak hingga itu di sini. X2-nya dari 0 sampai 1. Jadi di sini, ya kan? Sini. Nah, itu caranya. Kita dapat X sorry. Untuk X1 dari 0 sampai 1, X2-nya dari 1 sampai tak hingga. Balik ya. Balik ini X1 kuadrat. Yang X1-nya dari 1 sampai tak hingga, X2-nya dari 0 sampai 1, X2 kuadrat. Ya benar, 2 kuadrat. Sehingga untuk yang di atas 1 semuanya, baik S1 maupun X2, dia harus 1 nilainya. Harus 1. Ya. Karena ini total peluang. Nah, total peluang. Jadi kalau kita balikkan di sini, yang di daerah sini harus 1. Ya, harus 1. Di sini harus 1. Ya. Oke. Sedang yang lainnya yang tidak disebutkan di sini itu 0. Oke. Jadi itu notasinya. Jadi kalau misalnya kalian diminta mencari berapa peluang X1 di antara 1/4 dan setengah,
X2-nya di antara setengah dan 3/4, caranya bagaimana? Caranya digunakan rumus ini, gitu. Rumus ini. Kan masih di antara 01, 01. Ya. Pertama, cari X1 F setengah 3/4. F setengah 3/4. Ya. Kemudian dikurangi F seperempat setengah. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi, setengah 3/4 itu, setengahnya ini seperempat. 3/4 ini dikuadratkan, 9/16. Ya. Jadi 9/64. Kemudian dikurangi ini 1/16 kali seperempat. Jadi 1/64. 9/64 dikurangi 1/64. 8/64. 1/8. Nanti diulangi ya. Coba benar nggak 1/8. Ini misalnya. Sekarang, dengan menggunakan teladan 34, peluang untuk mendapatkan rata-rata konsentrasi kurang dari setengah, itu bisa dinyatakan, harus kalian nyatakan seperti ini dulu. Jadi harus mencari daerah pengintegralannya. Ini daerah pengintegralannya ya. Rata-ratanya lebih kecil dari setengah, atau X1 plus X2 lebih kecil dari 1. Kemudian diintegralkan ya. Dapatlah peluangnya 1/6. Oke? Nah gitu. Jadi harus diterjemahkan dulu menjadi daerah untuk mengintegralkan. Ya. Karena X1 plus X2 lebih kecil 1, maka X1-nya lebih kecil dari 1 min X2. Sedang X2-nya tetap di antara 0 dan 1. Oke. Ini contoh saja pengembangan dari tadi untuk mencari fungsi kepekatan peluang marginal. Ya, fungsi kepekatan peluang marginal itu turunkan. Integralkan fungsi kepekatan peluang bersamanya. Kalau untuk mencari X1, integralkan terhadap X2. Untuk mencari fungsi kepekatan peluang X2, integralkan terhadap X1. Ini kumulatif bersama. Ya. Contohnya ini, ya. 3 variabel, fungsinya sama dengan C. Nah, kita harus yakinkan dulu. Ini daerah pengintegralannya. X1 lebih kecil X2, lebih kecil X3, lebih kecil 1, dan 0 selainnya. Kita harus mencari C-nya itu berapa. Coba cari. C-nya itu ketemunya 6. Bagaimana cara mencarinya? Sehingga integral lipat 3 ini, kalau digunakan untuk mengintegralkan 6 ini, hasilnya 1. Ya, hasilnya 1. Oke? Nah, itu F1, X2, X3. Nah, ini adalah fungsi kepekatan peluang marginal untuk X3 saja. Jadi harus diintegralkan menurut X1, X2. Nah, coba cari. Kalau X2, kalau X1. Kalau X2 berarti integralkan menurut di X1 dan X3. Kalau X1, integralkan menurut X2 dan X3. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Nanti bisa cari ya. Itu tugasnya itu. Mubaca dikatakan independen kalau mubaca dikatakan independen kalau fungsi kepekatan peluang bersamanya itu merupakan hasil kali dari fungsi kepekatan peluang marginalnya untuk setiap kemungkinan nilai-nilai yang didefinisikan, ya, gitu. Misalnya, kalau untuk mubaca yang kontinu sifatnya, mubaca X1 sampai X2 itu dikatakan saling bebas kalau ya fungsi kepekatan peluang yang menyatakan kalau kontinu kan harus dalam bentuk interval. Jadi interval X1 di antara A1 dan B1, XK di antara AK dan BK, ini merupakan hasil kali fungsi kepekatan peluang yang menyatakan dalam bentuk interval seperti ini, ya. Ya. Jadi harus berlaku untuk semuanya, Ya. Baru dikatakan pembacanya X1, X2 sampai X1 saling bebas, kecuali eksklusif, ya.
Oke. Atau kalau dalam notasi ya, fx1 ini kalau fungsi kepekatan peluangnya bisa nyatakan seperti ini, atau fungsi sebar kumulatifnya merupakan hasil kali masing-masing ini. Ya. Ini baca X1 sampai Xk dikatakan saling bebas. Jika dan hanya jika salah satu dari persyaratan ini dipenuhi. Nah, kita bisa juga melihat baca X1 dan X2 itu ya, dengan fungsi kepekatan peluang pertama ini saling bebas apa enggak dari persyaratan ini. Yang pertama gugus pendukungnya. Gugus pendukungnya ya. Nah, X1, X2. Jadi gugus pendukungnya itu harus positif ya. Dan merupakan hasil kali kartesian. Kalau yang fx1 gugus pendukungnya A, fx2 gugus pendukungnya B, nah makanya hasil dari fungsi kepekatan peluang bersamanya itu merupakan perkalian kartesian antara A dan B. Yang kedua, fungsi kepekatan peluang bersamanya dapat difaktorkan menjadi hasil kali fungsi. Ini seperti ini tadi. Ya. Jadi fx1 x2 sama dengan gx1 hx2. Nah, baru baca x1 dan x2 itu memiliki fungsi kepekatan peluang yang saling bebas. Oke. Contohnya, ini fungsi kepekatan peluang bersama X1 dan X2. 8X1, X2. Nah, di sini, tapi di sini antara X1 dan X2 saling tergantung. Dan nol lainnya ya. Jelas bahwa fungsi ini dapat difaktorkan. Faktorkan, ya, sesuai dengan poin 2. Bisa. Nah, namun gugus pendukungnya, ini kan gugus pendukungnya, ini nggak bisa. Karena ini merupakan segitiga yang tak dapat direpresentasikan sebagai hasil kartesian. Kalau hasil kartesian itu kalau misalnya 2 dimensi ya persegi, gitu ya. Kalau 3 dimensi ya kubik, gitu ya. Nah itu hasil kartesian namanya. Ya. Sekarang yang kedua, X1 dan X2 punya fungsi kepekatan peluang X1 tambah X2. X1-nya dari 0 sampai 1, X2-nya dari 0 sampai 1. Ya. Tapi ya, walaupun ini merupakan daerah pendukungnya kartesian, tapi fungsi kepekatan peluangnya tidak bisa difaktorkan. Faktor itu maksudnya kali, ya. Jadi antara X1 dan X2 saling terkait. Ya, ini saling terkait. Di sini juga saling terkait, ini juga saling terkait. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang.